Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sapa Matematik. Nah, di video kali ini kita akan kembali membahas terkait dengan soal matematika kompre yang sebelumnya juga pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau kompre, teman-teman bisa juga saksikan video sebelumnya karena juga terdapat kemiripan terkait dengan soalnya. Nah, untuk videonya kalian bisa lihat di playlist channel ini. Oke, nah di video kali ini kita akan membahas soal yang berbeda. Nah, kan kalau kita tahu bahwa kalau misalnya di matematika kompre itu kan ada beberapa materi dasar yang akan dites atau diuji. Itu seperti aljabar, statistika, kalkulus, dan juga geometri gitu ya. Nah, ini pertama kita akan bahas terkait dengan aljabar. Tapi sebelum itu, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe dan silahkan di-share buat teman-temannya, oke? Oke, next kita bahas terkait dengan soal aljabar. Nah, di sini ada soal yang pertama. Ini mungkin sedikit mudah ya, karena ini masih materi dasar penjumlahan. Di sini kita lihat ada negatif 17 tambah 3 dikurang dengan 24 dibagi dengan 2 pangkat 3. Nah, ini seperti biasa kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ya. Nah, sekarang negatif 17 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 14. Nah, kemudian untuk yang pembagian. Nah, ini kita selesaikan dulu untuk yang operasi pangkat. Nah, 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, ini kan udah sama semua nih, udah penjumlahan. Jadi kita tinggal selesaikan. Negatif 24 dibagi dengan 8. Nah, itu berarti kita dapat negatif 14 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah negatif 17. Oke ya, untuk yang nomor 1 mungkin cukup mudah. Kemudian yang kedua, nah sini terkait dengan pecahan. Ini diminta kita untuk sederhana. Ini juga sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Ini kita kerjain berarti 3x kurang 5 dibagi dengan x tambah 1, kemudian kurang 2x kurang 3 per x kurang 1. Nah, seperti biasa, kalau untuk yang penyebut gini, pecahan, kita harus samain dulu penyebutnya. Atau kalau mau lebih mudah, kita tinggal kali silang aja. Nah, jadi untuk langkahnya itu, penyebutnya kita kali aja, berarti x tambah 1 kita kali dengan x kurang 1. Nah, kemudian ini kita kali silang, yang bagian ini kita kali dengan yang atas. Berarti kita peroleh 3x kurang 5 dikali dengan x kurang 1. Kemudian karena sini tanda kurang berarti kita tulis tanda kurang. Yang di bawah x tambah 1 dikali dengan 2x kurang 3. Nah, kemudian ini kan tinggal kita sederhanain. Berarti ini tinggal kita kalikan. Berarti dapat 3x kuadrat kurang 3x kurang 5x. Kemudian tambah 5. Nah, kemudian ini kurang 2x kuadrat kemudian min 3x tambah 2x minus 3. Nah, per yang ini kan karena sama ya, jadi lebih mudah, berarti dia x kuadrat kurang 1. Kita tinggal kali ujung-ujungnya aja. Nah, di sini kemudian kita seranain. Di sini ada pangkat 2, ini pangkat 2. Berarti kita peroleh 3 dikurang 2, berarti hasilnya adalah x kuadrat. Ini min 8x, kalau yang di dalam ini min x. Berarti min x kalau kita kalikan dengan min berarti plus ya. Berarti plus x. Berarti min 8 ditambah x. Berarti min 7x. Kemudian ini plus 5. Ini negatif L negatif positif. Berarti jadi plus 3. 5 ditambah 3 hasilnya adalah 8. Ini x kuadrat kurang 1. Nah, ternyata bentuk sederhananya adalah seperti ini. Nah, atau kalau ini kira-kira bisa seperti yang kita sederhanakan jadi x kurang 7. Oh, tidak bisa ya. Berarti untuk sederhananya hanya seperti ini. Nah, kemudian untuk soal berikutnya, untuk yang nomor 3 ini juga sama. Ini adalah bentuk akar, kita diminta untuk sederhanakan. Nah, kalau misalnya jumpa seperti ini, kita kan hanya sederhanain sampai dia bentuk sederhana berarti ya. Nah, untuk yang pertama, 234. Nah, kalau mau gampang, kita bagi-bagi aja dulu dengan 2, dengan 3, dengan 4, kemudian gitu ya. Nah, sekarang kita bagi dengan, berarti untuk yang 234 itu kita jabarin jadi, kalau bagi 2 berarti dia 117. Berarti 117, 3 dikali dengan 39 ya. Berarti kita dapat 2 kali 3 kali dengan 3 lagi ya, atau kali 9. Oh, ini kita buat kali 9 aja. Nah, ini dia kalau kita bagiin.
kemudian dikurang dengan 147. 147 itu akar dari 49 kali 3. Kemudian tambah 108, itu 108 berarti 36 kita kali dengan 3. Nah ini juga sama, ini bisa kita keluarin jadi 9, jadi 3 ya, jadi 3 akar 26 dikurang dengan akar 49 itu 7 akar 3, kemudian tambah 1/2 akar 36. Akar 36 itu kan 6 ya, berarti 6 akar 3. Atau sama dengan, berarti ini jadi 3 akar 26 dikurang dengan 6 dibagi ini kan bisa ya, 3, sisa 3. Berarti tinggal kita kurangin, dikurang dengan 4 akar 3. Oke, gampang ya. Nah, next, yang ini tentang pertidaksamaan. Di sini kita diminta untuk penyelesaiannya. Nah, kita punya 5 berarti 5 ya, 5 kali ini tinggal kita kalikan aja, berarti ini kita kalikan berarti 15x kurang 5 kali 4 berarti 20 lebih dari 2 dikali dengan 2x itu 4x ditambah dengan 10. Nah, ini kita cari nilai x-nya berapa. Nah, ini yang 4x kita pindah jadi ke ruas kiri, berarti jadi 15x kurang 4x. Kemudian negatif 20 kita pindah ke ruas kanan, jadi dia positif. Jadi kita peroleh 11x lebih dari 30 ya. Berarti x-nya lebih dari 30 dibagi 11, berarti 30/11. Nah, selesai. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini ada soal tentang logaritma. Nah, untuk logaritma kalian harus tahu juga dasar-dasar konsepnya gitu ya. Konsep-konsep apa yang dipakai di logaritma. Nah, kalau di sini ini kan soalnya 5 pangkat A log X sama dengan 1. Nah, ini kan sama aja. Kalian ingat lagi kalau di dasar logaritma itu, kalau misalnya kita punya A log B sama dengan C, nah ini bisa kita ubah jadi A pangkat C sama dengan B. Nah, berarti A pangkat C sama dengan B. Nah, itu berlaku juga untuk kebalikannya. Kalau kita punya A pangkat C sama dengan B, maka itu bisa kita ubah jadi A log B sama dengan C. Nah, berdasarkan bentuk ini, maka A-nya adalah 5, C-nya adalah 2 log X, kemudian B-nya adalah 1. Nah, jadi kita ubah ke bentuk yang logaritma, boleh juga, berarti ini jadi A-nya berarti 5, kemudian pangkat C ya, ini log B berarti 5 log B-nya 1 sama dengan 2 log X ya. Nah, kemudian untuk log 1 ini kan 0 ya. Log 1 itu berapapun berarti itu jadi 0 log 1. Nah, maka ini kita peroleh 0 sama dengan 2 log X. Nah, sekarang pertanyaannya log berapa biar jawabannya itu 0. Maka jawabannya adalah 1. Maka X-nya adalah 1. Nah, itu untuk konsep logaritma bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, kemudian juga untuk yang kita lanjut ke soal berikutnya. Ini ada soal berkaitan dengan tembak-menembak ya. Ini juga sebenarnya ini sama seperti soal di video sebelumnya, tapi mungkin beda dikit ya. Tapi konsepnya sama. Nah, di sini untuk yang soal nomor 6, nah kita bisa selesaikan pertama karena kan soalnya sebuah benda ditembakkan tegak lurus ke atas. Ketinggian yang dicapai pada waktu T detik dinyatakan dalam meter diberikan sebagai HT sama dengan 32T dikurang T kuadrat. Yang ditanya adalah lama benda itu berada pada ketinggian yang tidak kurang dari 240 meter. Nah, sekarang ini juga sama. Nah, kita kan nggak tahu ya berapa tinggi maksimalnya. Nah, kalau soal seperti ini berarti langkah pertama kita selesaikan dulu. Kita cari berapa sih tinggi maksimalnya. Nah, untuk tinggi maksimal, tinggi max, itu ada rumusnya, yaitu H aksen atau turunan itu kita buat sama dengan 0. Itu untuk rumus tinggi maksimum. Nah, sehingga turunan dari HT ini apa? Berarti jadi 32 dikurang dengan 2T sama dengan 0. Nah, kita peroleh 2T sama dengan 32, sehingga T-nya sama dengan 16. Nah, ternyata dia tingginya maksimum ketika T sama dengan 16. Berarti T-nya itu 16 detik. Nah, sekarang pada saat T-nya 16, berapa sih tingginya gitu ya? Nah, berarti ini kita tinggal ganti 32 dikali 16, kemudian dikurang dengan 16 kuadrat. Atau 16 kali 16. Ini kan sama aja
32 dikali 16, nah ini sama aja, kita keluarin 32 kurang 16. Ini 16-nya dikeluarin sama juga. Hasilnya adalah 16 kali 16 adalah 256 meter. Nah, ternyata tinggi maksimumnya adalah 256 dan itu dicapai pada saat T sama dengan 16 detik. Nah, sekarang pertanyaannya, lama benda itu berada pada ketinggian yang tidak kurang dari 240 meter. Nah, berarti kita buat persamaan 32T dikurang T kuadrat sama dengan 240 meter. Nah, ini kita sederhanakan berarti jadi T kuadrat kurang 32T tambah 240 sama dengan 0. Nah, ini seperti persamaan kuadrat biasa, berarti ini T, kita keluarin sini T. Nah, hasil kalinya 240, hasil jumlahnya adalah negatif 32. Jadi ini berarti negatif 12 dan negatif 20 sama dengan 0. Nah, ternyata T-nya ada 12 dan T-nya adalah 20. Nah, ini ternyata ada dua kemungkinan, T-nya 12 atau T20 itu mencapai tinggi 240 derajat. Nah, tapi kita cek kembali. Nah, tadi kan katanya tinggi maksimum itu dicapai setelah 16 detik. Nah, otomatis untuk yang T-nya 20 detik ini pasti salah. Nah, berarti tidak memenuhi TM ya. Nah, maka yang memenuhi adalah yang ini, T-nya 12. Pada saat T-nya 12. Nah, sekarang tadi kan ada sebuah benda ya ditembak ke atas. Berarti kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini ada, berarti dia dilemparkan ke atas. Nah, ternyata tinggi maksimumnya ketika dilempar itu tingginya adalah 256. Nah, kemudian itu dicapai 16 detik ya, 16 detik. Nah, kemudian ini tadi 240 pada saat tingginya 240. Nah, itu lamanya adalah 12 detik. Ini 16 detik. Nah, yang ditanya adalah lama benda itu berada pada ketinggian yang tidak kurang dari 240. Berarti minimal 240. Nah, berarti dari sini sampai ke tinggi maksimum, yaitu 256. Nah, waktunya berapa detik? 16 dikurang dengan 12. Hasilnya adalah 4 detik. Nah, berarti nanti kalian jawab jawabannya adalah 4 detik. Oke ya, gampang ya. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, ini ada fungsi ya. Nah, kita bahas di sini. Ini ada fungsi jika fx sama dengan x kuadrat tambah 1 dan gx sama dengan 2x kurang 1, maka persamaan f bundaran gx adalah, nah ini sama, ini berkaitan dengan fungsi komposisi. Kita hanya tinggal substitusikan ke rumusnya, yaitu ada f bundaran gx. Nah, ini artinya yang fungsi g kita substitusikan ke f-nya. Nah, berarti tinggal kita substitusi x. Ini x-nya ini kita ganti dengan gx. Berarti jadi 2x kurang 1 kuadrat tambah dengan 1. Nah, ini kan tinggal kita kuadratin. Berarti jadi 4x kuadrat kurang 4x tambah 1 tambah 1. Atau 4x kuadrat kurang 4x tambah 2. Oke, gampang ya. Nah, next. Yang untuk yang nomor 7. Ini juga sama, ini ditanya inverse. Nah, fx sama dengan 5x kurang 4. Nah, yang ini kalau kita pakai cara biasa, berarti kan kita tinggal ubah fx jadi y. Ubah fx jadi y. Nah, kita ubah berarti jadi y sama dengan 5x kurang 4. Nah, selanjutnya kita buat jadi x sama dengan. Buat jadi x sama dengan. Nah, gitu. Nah, berarti ini kita pindah jadi y tambah 4 sama dengan 5x. Berarti x-nya sama dengan y tambah 4 per 5. Nah, kemudian tinggal kita ganti yang ini jadi inverse-nya. Nah, maka ini kita ganti dari per 5. Nah, itu ya caranya ya. Nah, nanti gampang untuk yang bentuk yang seperti ini. Kalau misalnya bentuk pecahan sebenarnya juga ada. Kadang ditanya yang bentuk pecahan. Jadi kalian juga harus tahu cara cepatnya. Sebenarnya juga ada cara cepatnya. Kalian bisa lihat di video sebelumnya. Oke, next kita bahas terkait dengan soal geometri. Nah, di sini untuk yang nomor pertama, nah perhatikan gambar di samping. Nah, jika sudut P2 sama dengan 135, maka besar P3 adalah, nah di sini katanya untuk besar sudut P3 berarti untuk yang bagian ini, nah besarnya adalah 135
derajat. Nah, yang ditanya, oh ini ya, P2 ya, P2 135 derajat. Nah, ini yang ditanya, berapa besar sudut P3. Nah, ingat lagi kalau di dalam sudut yang ini, ada yang namanya sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus itu kalau kita hasilnya adalah jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, seperti apa jadi ini? Nah, ini sudut ternyata P2 dan P3 ini disebut dengan sudut berpelurus. Nah, ini garis lurus. Nah, jadi kalau misalnya garis lurus berarti dia kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 180 derajat. Nah, berarti kalau misalnya sudut P2 kita tambah dengan sudut P3, maka hasilnya harus 180 derajat karena dia garis berpelurus. Nah, tadi kita punya kalau sudut P2 itu 135 derajat. Nah, maka kita nanti akan memperoleh besar sudut P3-nya, yaitu dengan mengurangkan 180 dengan 135. Maka hasilnya adalah 45 derajat. Oke, gampang ya. Nah, itu juga untuk yang ini. Nanti ada juga yang saling bertolak belakang. Kalian juga harus tahu. Nah, kalau yang bertolak belakang itu sudutnya sama besar. Nah, kemudian untuk yang nomor 2. Nah, ini diketahui sudut A dan sudut B saling berpenyiku. Nah, jika sudut A banding sudut B itu sama dengan 2/3, maka besar sudut B berapa? Nah, yang tadi sudut berpelurus. Nah, kalau sudut berpenyiku, nah itu jumlahnya berpenyiku, jumlahnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Nah, otomatis kalau nanti sudut A ditambah dengan sudut B itu hasilnya harus 90 derajat. Nah, dari sini kita perbandingkan sudut A dibanding sudut B sama dengan 2/3. Oke. Atau kalau mau cara lain juga boleh. Berarti untuk mencari sudut A itu besarnya berapa? 2/5. 2/5 dari total sudutnya. Total sudut berarti 2/5 dari 90 derajat. Kalau sudut B berarti 3, karena basis sini 3 berarti 3/5 kali 90 derajat. Nah, yang ditanya apa? Besar sudut B. Ya udah, berarti tinggal kita bagi 30 derajat dibagi dengan 90 dibagi dengan 5 berarti 18. 18 kali 3 hasilnya adalah 54 derajat. Oke, gampang ya. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 yang nomor 3 ini ada diketahui sebuah garis. Diketahui persamaan garis K adalah 2Y tambah 3X sama dengan 1. Jika garis K tegak lurus dengan garis L, maka gradien garis L sama dengan oke. Nah, ini berkaitan dengan persamaan garis. Nah, kita tadi punya dua garis K, yaitu 2Y tambah 3X sama dengan 1. Nah, dari sini kita cari gradiennya. Jadi kita buat jadi Y sama dengan. Berarti 2Y sama dengan 1 dikurang dengan 3X. Berarti Y-nya sama dengan 1/2. Ini kita bagi dengan 2. Nah, ternyata inilah gradiennya. Yang ada X ini adalah gradiennya. Maka M-nya adalah negatif 3/2. Nah, kemudian di sini katanya garis L, garis K, dan L itu saling tegak lurus. Nah, ada ketentuan lagi nih. Kalau misalnya dia saling tegak lurus, nah maka kalau kita kalikan gradiennya, itu hasilnya harus sama dengan negatif 1. Atau dengan kata lain, kalau misalnya kita kalikan gradien tersebut, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kita misalkan K tadi dia adalah gradien pertama, maka kita tinggal substitusi negatif 3/2 kali M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan tinggal kali silang, berarti hasilnya adalah 2/3. Nah, jadi gradien garis L adalah yang ini, 2/3. Gampang ya? Next, kita cek lagi untuk soal geometri. Nah, di sini ada soal yang keempat, yaitu berkaitan dengan pusat dari lingkaran. Nah, ini kalian juga harus tahu apa rumus dasarnya ataupun rumus persamaan lingkaran. Nah, rumus umumnya kalau persamaan lingkaran, rumusnya adalah X dikurang A kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan, ini B ya, dikurang dengan B. Dikurang B sama dengan R kuadrat. Nah, ini dengan pusatnya adalah A, B. Nah, jadi pusatnya A, B.
Nah, jadi berdasarkan bentuk yang ini, berarti kan ini kita dapat A-nya adalah 2. Kemudian untuk yang B-nya. Nah, yang B-nya bisa kita ubah jadi Y kurang negatif 3 kuadrat. Kan sama ya? Nah, berarti berdasarkan itu, kita peroleh ternyata B-nya adalah negatif 3. A-nya 2 dan B-nya negatif 3. Kan ditanya berarti pusatnya adalah 2,3. Gampang ya? Nggak perlu cari panjang. Nah, kemudian next. Nah, ada diketahui sebuah ini belah ketupat PQRS. Nah, jika PQ sama dengan 6 cm dan sudut PQR sama dengan 65 derajat, maka ukuran sudut SRQ. Nah, berarti kita gambar dulu ada belah ketupat. Ini belah ketupat. Nah, kita buat namanya PQRS. Nah, katanya panjang PQ adalah 6. Nah, kemudian PQR berarti panjangnya PQR, sudutnya ini adalah 65 derajat. Nah, maka ukuran SRQ, sudut SRQ, berarti ini yang ditanya ya. Nah, ini yang ditanya. Nah, kalau untuk cari itu juga gampang. Dan ingat, kalau misalnya sudut yang saling berhadapan seperti sudut yang ini, sudut Q, itu akan sama dengan sudut S. Dia saling berhadapan. Otomatis sudut B juga akan sama dengan sudut R. Dia saling berhadapan gitu ya. Nah, kemudian ingat lagi, kalau di dalam segi 4, jumlah sudutnya itu adalah 360 derajat. 360 derajat. Nah, otomatis kalau kita jumlahin semua sudutnya ini, totalnya harus 360 derajat. Berarti sudut Q tambah sudut S tambah sudut P tambah sudut R itu harus sama dengan 360 derajat. Nah, karena yang ini nilainya tadi Q sama dengan S. Nah, ini berarti 65 tambah 65 ya. Berarti 65 tambah 65 berarti 130 derajat. Tambah karena ini sama berarti kita buat aja sudut 2X. Boleh ya, sama dengan 360 derajat. Untuk mempermudah karena dia sama, ini kita buat sama dengan X. Nah, jadi 2X sama dengan, kita kurangin 360 derajat, dikurang dengan 130 derajat. Hasilnya adalah 230 derajat. Maka X-nya adalah tinggal bagi 2, 230 derajat, kita bagi dengan 2. Maka X-nya adalah 115 derajat. Oke, gampang ya. Nah, maka besar sudut SQ ini adalah, SRQ adalah 115 derajat. Oke ya. Next, nah sini selanjutnya ada soal ke-6. Sebuah kotak berbentuk kubus yang panjang tiap rusuknya 6 cm yang terbuat dari karton. Karton yang diperlukan untuk membuat kotak adalah. Nah, jadi ini ada seseorang dia mau membuat kotak dari karton. Nah, yang ditanya berapa karton yang dibutuhkan untuk membuat kotak itu. Nah, kita gambar ya, misalkan kurang lebih kan gambar kubus itu seperti ini ya. Aduh, sedikit nggak rapi ya. Ini ada kubus. Nah, kubus. Nah, dia mau buat ini dari karton gitu ya. Dan besar panjang itu adalah 6 cm. Yang ditanya hanya karton yang diperlukan. Nah, kalau misalnya untuk membuat karton kan berarti kita nyediain yang ini aja ya. Bagian ini alasnya 1, samping kiri sisinya 1, 2, 3, 4, kemudian yang atas 6. Nah, jadi kita cuman sediain 6 lembar karton gitu ya. Kalau misalnya dia pakai tutup kartonnya. Jadi kalau dari sini, kalau di kubus itu kan semua sisinya kan sama ya. Semua sisinya sama gitu. Semua sisinya sama. Nah, sehingga untuk cari ini sama aja, yang ditanya adalah luas permukaannya. Nah, karena luas permukaan berarti ini. Karena dia terdiri dari 6 sisi, berarti kita buat tinggal 6 dikali dengan S kuadrat. Artinya sisi kuadrat, berarti 6 dikali dengan, karena sisinya 6 berarti 6 kuadrat. Atau jadi 216 berarti. Nah, maka luas permukaannya adalah 216 cm kubik kuadrat ya. Nah, jadi nih. Jadi untuk yang kartonnya dibutuhkan ada seluas segini. 216 supaya terbentuk karton yang seperti itu. Oke, next ya. Nah, kemudian ini nomor 7 itu berkaitan dengan pencerminan. Nah, untuk pencerminan kan ada rumusnya nih. Kalau untuk yang geometri transformasi kan ada banyak tuh.
ada translasi, pencerminan, dilatasi, dan juga rotasi. Nah, untuk yang soal ini kan yang ditanya itu jika titik A, negatif 2, negatif 7 itu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 5. Maka bayangan titik A adalah, oke, nah di sini teman-teman bisa lihat beberapa rumusnya. Ini terkait dan yang ini. Nah, sekarang kita lihat untuk yang dia refleksi terhadap garis Y sama dengan suatu bilangan. Nah, berarti dia sama kayak rumus yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, berarti kita pakai rumus yang itu. Nah, kalau misalnya kita punya X-nya adalah negatif 2, negatif 7, maka bayangannya adalah X-nya tetap, berarti negatif 2, kemudian 2 dikali K. Nah, K-nya adalah yang ini. Itu adalah yang K. Nah, kita ganti berarti 2 kali negatif 5, kemudian dikurang Y. Dikurang, Y-nya tadi adalah negatif 7, berarti dikurang negatif 7. Nah, maka hasilnya adalah negatif 2, 2 dikali negatif 10, negatif 5, hasilnya negatif 10 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah negatif 3. Selesai. Nah, gampang ya. Nah, itu kalau misalnya kalian ingat rumusnya. Nah, kalau nggak ingat rumusnya gimana? Nah, bisa juga. Nah, jadi kan kalau kita lihat di grafik, titik negatif 2 dan negatif 7 itu kan titiknya itu di kurang lebih di sini. Oke. Kemudian ada garis Y sama dengan negatif 5 di sini kurang lebih. Nah, otomatis kan kalau pencerminan itu nanti jarak dari sini dengan jarak ke cermin, kemudian cermin ke bayangan itu sama. Nah, kalau dari negatif 7 ke negatif 5 itu jaraknya 2, otomatis ini juga 2. Ya udah, tinggal kita tambahin negatif 5 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah negatif 3. Juga sama, negatif 2, negatif 3. Oke, gampang ya? Oke. Nah, ini juga sebenarnya ada beberapa soal yang lain. Mungkin untuk video ini cukup sekian dulu. Nah, silahkan juga buat teman-teman kalau misalnya ada komentar atau ada pertanyaan, silahkan di komen di kolom komentar. Atau ada yang mau bertanya terkait dengan soal-soal lainnya, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa di-share dan di-subscribe buat teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.